Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di Suara Anak Timur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang begitu menarik yang datang dari Haji Ganjar Pranowo dan juga dari netizen kenapa mereka harus mendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo. Cuplikan video ini tentunya menarik dan bisa menginspirasi kita semua, bisa memotivasi kita semua. Adalah sebuah alasan kenapa kita harus mendukung Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD di pemilu 2024 nanti. Ingat, jangan lupa coblos nomor 3. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya dan Pak Mahfud berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kami merintis dari bawah di Gembleng. Kami belajar di Gembleng lagi. Kami di masyarakat di Gembleng lagi. Tapi kita tidak pernah menyerah karena kita punya cita-cita dan kita punya cita-cita yang sama. Tapi sekali lagi Bapak Bu, kalau akses pendidikan baik, mereka akan mendapatkan kesempatan belajar yang baik, kesempatan bekerja yang baik. Dan kesempatan kerja inilah yang mesti kita ciptakan seluas-luasnya. Anda boleh menjadi pegawai, silahkan siapkan. Atau Anda mau jadi pengusaha, disiapkan dengan baik. Negara melalui pemerintah memberikan fasilitas untuk itu. Itulah yang kita kerjakan. Anda kelak kemudian juga bisa duduk berdiri di sini seperti saya dan Pak Mahfud. Anda kelak kemudian juga bisa menjadi seperti kami berdua ketika duduk di DPR RI. Anda juga bisa seperti Pak Oso yang duduk di DPD RI. Anda juga bisa seperti kawan-kawan saya di belakang, menjadi bupati, wali kota, DPRD, pengusaha, agamawan, apapun. Asal kita bersungguh-sungguh dan selalu berdoa. Tapi kesempatan itu mesti kita ciptakan sama untuk semuanya. Sama untuk semuanya. Biar Anda kemudian mendapatkan kesempatan. Dan sebagai negara maritim, negara agraris, kita mesti pastikan bahwa kita akan menjadi bangsa unggul dalam kemaritiman dan pertanian kita. Seperti tadi disampaikan, mari kita perhatikan sawit kita, mari kita perhatikan pangan kita, mari kita perhatikan petani kita. Mereka yang sudah bisa mengenyam pendidikan, mari kita perhatikan tidak hanya pendidikan fasilitas, tapi juga guru-gurunya. Guru-gurunya. Maka tadi ada aspirasi, Pak, saya masih honorer, perhatikan kami yang sudah puluhan tahun. Insya Allah kita perhatikan itu. Tapi itu semuanya tidak akan berhasil kalau panggilan sejarah ini tidak Anda dukung. Kalau panggilan sejarah ini tidak kita buktikan secara bersama-sama bahwa kita mampu melaksanakan pemerintahan itu dengan bersih, tanpa KKN, tanpa kolusi, tanpa korupsi, dan tanpa nepotisme. Saya dan Pak Mahfud mohon doa, kami mohon dukungan. Insya Allah kita akan menjalankan itu bersama-sama. Sampaikan salam saya kepada seluruh keluarga. Salam demokrasi. Salam 3 jari dari Roma, Italia. 3 jari, 3 janji. Salam dari Amsterdam, Belanda. Salam 3 jari dari Stuttgart, Jerman. Jaga reformasi.
Saya Robert Prasetya dari Burnaby, BC, Kanada. Salam demokrasi. Salam tiga jari dari Lille, Prancis. Untuk demokrasi, jaga reformasi bersama Ganjar Mahfud, 3 jari, 3 janji, pasti Ganjar. 3 jari untuk 3 janji. Salam dari Zurich, Switzerland. Salam 3 jari dari kota München, Jerman. Saya Penny, Vancouver, BC, Kanada. Salam demokrasi. Ganjar Mahfud, so pasti menang. Halo, saya Arlan Hilman dari Seattle, Washington. Salam demokrasi. 3 jari, 3 janji. Salam dari Seattle, Austria. Saya Rosi, Burnaby, BC, Kanada. Salam demokrasi. Salam 3 jari, 3 janji dari kota Sandijk, Belanda. Untuk demokrasi, insya Allah Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud, nyandak salah pilih. 3 jari, 3 janji, Ganjar Mahfud, demokrasi. Saya Ana Kitsilano, BC, Kanada. Salam demokrasi. 3 jari, 3 janji. Rambut putih, jangan lupa. 3 jari, 3 janji. Salam dari Ruslara, Belgia. Untuk demokrasi, jaga reformasi. Bersama Ganjar Mahfud, 3 jari, 3 janji. Pasti Ganjar, merdeka! Apa kata milenial dan Gen Z di Makassar tentang Ganjar? Tentunya dengan mendukung Pak Ganjar. Orangnya baik, terus nggak sombong, jadi nyaman gitu. Pak Ganjar orang yang bisa bergaul sama semua orang, makanya gampang disukai sama masyarakat. Antusias banget ikut jalan santainya karena saya mau banget ketemu dengan Pak Ganjar. Soalnya Pak Ganjar itu dekat banget dengan milenial, antusias banget dengan masyarakat, dan Pak Ganjar itu orangnya nggak sombong, dia selalu nyapa semua orang. Buat Bapak Ganjar sukses terus, sehat selalu, dan semoga Bapak bisa terpilih menjadi Presiden 2024. Halo guys, dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen yang terus semangat untuk menyuarakan tentang Haji Ganjar Pranowo. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua, sebuah motivasi agar kita lebih semangat lagi, agar kita bisa lebih giat lagi dalam menyosialisasikan Haji Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi, dukungan-dukungan yang datang dari berbagai negara untuk Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD bisa memotivasi dan memberi semangat baru untuk kita agar kita terus bersuara, terus mengkampanyekan dan berjuang bersama-sama di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD bisa menang 1 kali putaran. Selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama untuk melanjutkan menyimak cuplikan-cuplikan video yang sudah saya siapkan dalam beberapa menit ke depan. Mari. Bahasa kita diakui internasional kan karena Pak Jokowi Tan, bukan karena Ganjar. Oh, karena Pak Jokowi. Maaf nih. Saya juga pendukung Pak Jokowi ya. Meskipun sekarang saya dukung Pak Ganjar ya. Tapi yang realistis aja deh ya. Emang yang pakai bahasa Indonesia cuman Pak Jokowi doang. Please ya, please. Bahasa Indonesia itu dari zaman dulu banget. Itu memang bahasa yang paling gampang di dunia ini. Karena apa? Aksennya jelas A, I, U, E, O. Coba di negara lain nggak ada. Makanya apa? Dari dulu tahun jebot sebelum Pak Jokowi jadi wali kota sekalipun,
bahasa Indonesia itu sudah diprediksi bahwa bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa internasional gitu. Dan tapi memang untungnya kita mempunyai presiden yang bagus, kinerjanya bagus. Nggak saya pungkirin, kalau saya emang realistis, Pak Jokowi adalah presiden nomor 1 terbaik di dunia, ya. Saya tidak setuju dengan beliau karena terakhir ini aja yang masalah MK, itu aja ya. Terus ada aturan lagi yang ya akhir-akhir ini jadi kontroversi gitu. Jadi saya realistis gitu ya, bukannya mau ngejelek-jelekin Pak Jokowi atau membantah atau gimana, no. Karena memang pada dasarnya itu seperti itu. Bahasa Indonesia adalah bahasa tergampang, termudah dari bahasa negara lain. Karena apa? Aksennya kita beda sama aksen bahasa di luar negeri gitu. Negara lain maksudnya seperti itu. Itu sudah diprediksi dari dulu. Jangan pede sekali, jangan terlalu pede gitu. Dan alhamdulillah kita perlu bersyukur bahwa kita punya negara, punya bahasa yang memang dari dulu itu sudah diakuin sama negara lain bahwa aksen kita itu aksen terjelas gitu. Aksennya jelas, A, I, U, E, O. Nah itu yang jadi pertimbangan. Beda sama negara lain, mana ada aksennya yang kayak gitu, nggak ada. Ada A, U, O gitu kan kalau bahasa Inggris. Nah ini perlu ngerti aja gitu. Jadi jangan kepedean, bukan karena Pak Jokowi, bukan. Itu hanya perantara aja. Kebetulan presiden kita emang presiden terbaik di dunia ini sekarang gitu. Ya, gitu, ya. Dan saya juga nggak ngomong kalau itu berkat Pak Ganjar, ya enggak lah. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu, ya. Ngerti nggak nih, Son? Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menginap di rumah warga pada saat kunjungannya ke Kampung Nyalindung, Desa Sukamantri, Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Itu campaign tidur di rumah rakyat ala Pak Ganjar, yang memang ini cukup viral di mana-mana. Menurut saya ini merupakan sebuah langkah cerdas untuk menggait rakyat cilik sebagai pemilih mereka. Jadi Pak, sebelum saya jelaskan lebih detail, kita kenalan dulu ya. Saya Irfan Osa, dan kalau kamu belum follow, kamu tekan dulu tombol plus dan love yang ada di sini. Oke, karena memang pengalaman saya ada di bidang brand activation, maka soal capres dan cawapres ini saya akan coba bedah dari sisi brand activation yang dilakukan oleh para kandidat. Dan kali ini saya akan lanjut dengan kandidat nomor 3, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi yang perlu kita pahami saat ini, para kandidat itu sedang berusaha membentuk dan menjual brandnya masing-masing. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, definisi brand activation itu sendiri adalah sebuah kegiatan promosi yang dilakukan oleh brand yang dapat memberikan pengalaman unik dan berkesan kepada konsumen dalam berbagai bentuk, mulai dari campaign, event, atau bentuk interaksi lainnya. Nah, untuk kandidat nomor 3 ini sendiri, ada beberapa kegiatan brand activation ya yang sudah saya amati dan mereka lakukan. Saya akan coba sorot satu dulu dalam konten kali ini, yaitu campaign tidur di rumah rakyat ala Pak Ganjar, yang memang ini cukup viral di mana-mana. Menurut saya ini merupakan sebuah langkah cerdas untuk menggait rakyat cilik sebagai pemilih mereka. Jadi Pak Ganjar betul-betul menempatkan diri sebagai seorang yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Karena alih-alih beliau memilih tidur di hotel, tapi dia malah memilih tidur di rumah rakyat yang memang dipilihnya itu adalah rumah-rumah yang berkesan sederhana, dan rumah tersebut tentu mewakili banyak kondisi dari rumah rakyat Indonesia saat ini. Sehingga tuh relate banget ya bagi banyak masyarakat. Campaign ini mungkin saja akan jadi salah satu penentu akan banyaknya rakyat yang memilih Ganjar dan Mahfud di Pilpres kali ini. Gimana? Kalau kamu suka nggak sama campaign Pak Ganjar tidur di rumah rakyat? Tulis di kolom komen ya. Demokrasi ternodai.
rakyat melawan penguasa. Jaga demokrasi, salam 3 jari. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dukungan kepada Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang ditunjukkan oleh masyarakat ini tentunya punya alasan yang kuat. Mereka pastinya sudah mengenal siapa itu Ganjar Pranowo dan siapa itu Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Di mata saya yang rakyat jelata ini, saya melihat bahwa sosok kedua orang ini adalah pribadi yang ideal. Mengapa? Karena mereka adalah pribadi yang berintegritas, pribadi yang berkualitas. Selain itu, kedua figur ini adalah pribadi yang bersih dari kasus-kasus korupsi. Itulah alasan kenapa saya merasa tertarik. Saya mau mendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya memang tidak tergabung dalam partai politik apapun. Saya hanyalah rakyat biasa. Tetapi saya masih punya logika dan akal yang sehat untuk tetap berada di jalan yang benar, untuk tetap menjaga nilai-nilai keadilan, untuk tetap menjaga nilai-nilai konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa demokrasi di negara kita ini mengalami kemunduran. Adanya kasus di Mahkamah Konstitusi yang mencoreng nilai-nilai konstitusi itu sendiri hanya karena kepentingan dari sekelompok elit kekuasaan. Tentu ini merupakan perilaku atau contoh yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian saya berharap kita generasi muda, generasi penerus bangsa ini, mari kita harus taat untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, untuk menjaga nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berdemokrasi. Jangan ada lagi kita menciptakan polemik-polemik politik yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Selanjutnya, saya masih menyajikan cuplikan-cuplikan video yang datang dari netizen dengan buah pikiran mereka. Semoga buah pikiran mereka ini bisa menginspirasi kita jika ada hal-hal yang perlu kita simak dan perlu kita cermati untuk kita renungkan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Luar biasa ya. Segala cara sudah dilakukan. Tidak peduli itu halal atau haram. Aparat sudah dikuasai. Polisi, TNI, dan perangkat-perangkat pemerintahan di daerah, semua sudah didoktrin. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut sampai dengan Pilpres nanti, akibatnya akan fatal. Karena rakyat sudah cengah. Dan ingat, tahun 98, people power tidak bisa dibendung. Jadi, harusnya pemerintah saat ini hati-hati. Rakyat diam bukan berarti rakyat tidak mau tahu. Tapi rakyat selalu menilai mana yang baik dan mana yang benar, dan saatnya apabila rakyat berontak, maka semua akan kena getahnya. Ingat, sekali lagi ingat, people power tidak bisa dibendung. Hati-hati, yang waras tetap harus waspada dan mendukung calon-calon yang sudah punya kredibilitas yang baik. Ganjar dan Mahfud adalah salah satu putra terbaik bangsa. Ganjar dan Mahfud berkomitmen tinggi terhadap hukum yang dijunjung setinggi-tingginya. Dan tentu saja, Ganjar dan Mahfud berkomitmen untuk memberantas korupsi dan nepotisme. Salam merdeka. Salam 3 jari. Ganjar Mahfud memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Tapi yang membuat saya terharu hari ini adalah Pak Pendeta memberikan sajadah dan kopi yang saya bisa beribadah di ruangannya.
mengharukan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa kita tunjukkan bahwa apapun yang kita berbeda bisa dipersatukan di bawah merah putih. Apapun yang kita hari ini perdebatkan, jangan pernah lupa bahwa kita saudara sebangsa. Ini teman-teman dari lintas agama boleh datang sama-sama menyambut Pak Ganjar dan kita makan sama-sama gitu ya. Ini Pak Ganjar juga lagi sholat di ruangan. Semua orang pasti di Ganjar. 1, 2, 3. Capres pilihan anak muda. Ganjar, Anies atau Prabowo? Kayaknya untuk sekarang milih Ganjar ya. Alasannya kenapa, Kak? Karena memang kalau misalnya dilihat dari elektabilitasnya, dari kemampuan dia untuk mencalonkan diri di tahun sekarang gitu ya, di tahun pemilu 2024, kayaknya saya cukup optimis lah gitu dengan beliau. Dan Jadi optimis sama Pak Ganjar, Pak ya? optimis insya Allah gitu. Pilih Ganjar, Prabowo atau Anies? Ganjar Mahfud. Alasannya apa, Kak? Cukup sederhana, kita bisa melihat dari rekam jejak kedua calon tersebut. Dari Pak Ganjar yang sudah berpengalaman baik di legislatif maupun eksekutif, dan juga Pak Mahfud yang sudah berpengalaman baik dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dan kita juga melihat sisi bagaimana Pak Ganjar bisa menunjukkan kedekatannya kepada masyarakat, dan juga bagaimana Pak Mahfud sangat concern terhadap supremasi hukum di Indonesia. Pilih Ganjar, Prabowo atau Anies? Saya pilih Ganjar. Alasannya kenapa, Kak? Rekam jejak ya, udah nggak usah ditanya lagi. Kalau rekam jejak sih dari semua yang paling komplit ya pasangan nomor 3. Jadi nomor 3 komplit ya, Kak? Komplit banget. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Pak Mahfud siapa yang punya? Pak Mahfud siapa yang punya? Pak Mahfud siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Pak Ganjar siapa yang punya? Pak Ganjar siapa yang punya? Pak Ganjar siapa yang punya? Yang punya kita semua. Jika Pak Ganjar sukses membela Palestina dengan menolak Piala Dunianya, Prabowo dengan bantuan-bantuannya, Anies dengan orasi dan rencananya, kami menunggu gagasan dari 3 calon kandidat ini untuk menyelesaikan konflik Papua dengan separatisnya. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menginspirasi kita dan bisa menambah semangat baru buat kita agar kita lebih giat lagi, lebih kompak lagi dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan-cuplikan video tadi kita melihat bagaimana kaum milenial mereka begitu antusias untuk mendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mereka menilai bahwa sosok Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah sosok-sosok yang berintegritas, adalah pribadi yang cerdas, adalah pribadi yang berkualitas. Itulah alasan kenapa Gen Z, kaum milenial di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mereka lebih memilih Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dengan demikian, saya berharap agar pemirsa Suara Anak Timur di mana saja kalian berada, bersama saya Sainai, saya ingin mengajak kalian semua, mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita sehati, kita sesuara, untuk selalu mensosialisasikan, untuk selalu mengkampanyekan, dan di tanggal 14 Februari 2024 nanti, saya ingin mengajak saudara dan saudari saya untuk mencoblos pasangan nomor urut 3, yakni
Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Orang baik pasti akan selalu didukung oleh orang-orang yang baik. Kebaikan yang telah kita tanam akan kita tuai dengan kebenaran dan kemenangan. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.